E-Zone Entertainment Zone di RRI Net. E-Zoners, yes, dan teman Pro 2, sesuai janji gue tadi ya, gue bakalan ngobrol barengan sama seorang binaragawan. Nah, obrolan hari ini emang sengaja untuk mendukung 2023 yang lebih berotot. Dan gue gak sendirian, gue barengan sama Bli Komang yang sekarang sudah tersambung di Zoom barengan sama kita nih E-Zoners dan teman Pro 2. Kita sapa dulu, halo selamat siang Bli Komang. Siang Rizky, terima kasih banyak nih waktunya. Yes, Bli apa kabar Bli? Baik, selalu sehat lah. Wah, selalu sehat, kelihatan sih kayaknya seger ya. Hari ini udah berapa kali push up Bli? Tapi yang jelas pagi rutinitas saya meditasi, terus stretching, terus sarapan ringan khusus untuk brain food lah, supaya bisa tetap fokus. Oke. Nah, kalau sekarang gitu ya, akhir-akhir ini kesibukan Bli Komang Arnawa tuh apa aja sih? Selain masih di fitness, karena sebelumnya kan dari hobi profesi, terus sebagai atlet yang berkompetisi lah. Yeah. Terus sekarang kan goalsnya beda, jadinya sekarang memaintain untuk stamina tetap optimum. Terus dan kesibukan sekarang itu lebih ke tetap self edukasi, jadinya tetap belajar hal-hal yang baru lah, selain juga financial, dan memotivasi masyarakat umum untuk tetap jaga tubuh sehat lah, karena salah satu aset investasi lah bagi kita ya. Betul, apalagi masih muda ya Bli ya, kurang-kurangin perut buncit ya Bli ya. Oke. Iya. Ya di sana juga kita mungkin harus sedikit adaptasi untuk pola makan sebelumnya. Kita kan mengenal 4 sehat 5 sempurna nih. Ya, betul. Nah, sekarang mungkin harus cenderung ke, kalau pernah dengar keto makro ya. Keto makro, yes. Low karbohidrat itu. Karena mungkin dari segi nutrisi, soil kita sekarang itu berbeda mungkin 50 tahun sebelumnya. Jadi mempengaruhi juga kondisi, walaupun kita rajin berolahraga, terus sekarang kita kenal mindset juga yang positif, itu memang harus kita punya planning lah, struktur. Jadinya dari goals kita memang harus spesifik untuk goals kita, kenapa kita berolahraga. Terus kita harus juga punya planning atau struktur, jadinya kita bisa lebih efisien waktu lah. Oke, tapi ngobrolin soal binaraga nih Bli. Ya, awalnya tuh mulai ditekunin sejak kapan sih Bli? Awalnya saya mulai itu awalnya dari bela diri ya, dari karate Kushin Ryu ya di Indonesia. Itu umur 12 tahun saya. Nah di sana itu biasalah sama anak-anak, terus senseinya saya kasihkan masukan, kenapa enggak combine sama dumbbell weight training gitu. Jadinya untuk menambah speed, power gitu. Nah dari sana passionnya sedikit berubah, jadinya ke binaraga, jadinya ke cenderung karena tubuh mulai kelihatan bagus ya. Jadinya setiap selesai latihan push up, kalau kita ngomong pump namanya, jadinya darah semua ke otot yang kita latih itu. Jadinya di sini sepertinya passion saya. Itu. Jadinya dari 14 tahun saya mulai dari sana. Aktifnya sih di umur 18 tahun jadinya. Berarti memang awal kenal itu di umur 12 dari bela diri, terus coba-coba, dan di 18 itu sudah mulai ditekuni gitu ya? Iya. Oke. Nah dalam prosesnya Bli, pernah gak sih kepikiran kayak, gue bosen nih gitu, saya bosen buat ngejalanin ini, apalagi kan mungkin pola latihan mungkin bisa berganti gitu ya. Tapi kan yang olahraga modelnya itu lagi. Pernah gak Bli ngerasa bosen? Karena kan buat anak muda tuh sekarang lebih ke, gue pengen doang nih tapi gak konsisten. Baru setahun udahan, baru berapa bulan udahan gitu Bli. Nah Bli kan udah lama banget nih, dari masih remaja gitu. Itu karena sebelumnya itu saya memang di disiplinnya ya, di di bela diri itu saya belajar disiplin. Terus di sana itu kalau saya menekuni sesuatu itu
kadang memang saya ingin mencapai sampai tuntas. Nah itu balik lagi ke personality seseorang. Tapi dari pengalaman saya sebelumnya itu, kalau saya lagi bosan, tapi saya memang ada purpose, jadinya saya mau tanding nih ke kejuaraan nasional dari awal, terus kemudian internasional. Di sana itu purpose saya lebih besar daripada alasan saya. Jadinya alasan saya, oh nggak ada motivasi nih. Tapi saya harus tanding di tanggal sekian, seperti itu. Nah, kalau dari sana itu dedikasi sebagai seorang binaraga itu sama disiplinnya memang berbeda ya. Nah, dari pengalaman saya, yang saya lihat alasan kenapa orang banyak perlu motivasi atau bagaimana cara memotivasi, itu karena dua hal kalau saya pikir. Satu, specific goals-nya tidak jelas. Terus yang kedua, program latihannya itu tidak terstruktur ya, terstruktur ya dengan baik. Karena beberapa itu kan sekarang informasi banyak di sosial media, di internet, YouTube ya misalkan. Nah banyak informasi bagaimana cara latihan ini dan sebagainya. Cuman satu hal itu memang perlu seseorang yang bisa kita ajak bertukar pikiran bagaimana kita mengatur pola latihan itu supaya goals-nya bisa tercapai sesuai dengan target, misalkan 8 minggu, 10 minggu, atau setahun. Jadinya di sana itu memang dibuat struktur yang baik, yang akhirnya memang ada hal-hal yang kadangkala kita tidak sadar itu banyak yang menyebabkan kita itu berhalangan untuk melakukan aktivitas olahraga misalkan. Nah kalau kita buat program yang spesifik, alasan saya berolahraga, oh saya mau kelihatan bagus, saya mau performance yang bagus dan bisa sustainable misalkan. Jadinya hal inilah kita itu memang perlu program atau struktur yang baik. Oke, jadi motivasi itu sangat perlu, bukan motivasi yang cuma sesaat, misalnya karena patah hati, ditolak gebetan gitu kan, nanti udah jatuh cinta lagi sama yang lain, lupa sama goalsnya. Dan tadi kalau boleh ku highlight juga, berarti trainer itu memang sangat perlu untuk memandu goals dari seseorang dalam latihannya gitu ya Beli ya? Betul, seorang trainer pun itu memang harus memiliki pengalaman lah dari segi psikologi ya, mengetahui seseorang itu goal spesifiknya apa, sesuai dengan banyak alasannya ke depan itu mungkin sebelumnya sudah mencapai, tapi sekarang lifestyle berbeda, jadinya banyak alasan, oh saya weight training itu saya nggak begitu senang gitu, tapi saya ingin punya badan bagus. Di sana mungkin dibuatkan program, selain ke gym mungkin olahraga apa yang bisa mencapai goal tersebut. Jadi di sini perlu banyak istilahnya seperti tanya jawab lah. Konsultasi. Betul. Yes. Jadi kayak misalnya nanti aku mau ke Bali, buka baju di pantai udah nggak malu lagi gitu ya Beli ya. Jadi pelampungnya udah bukan pelampung internal gitu. Betul. Tapi Beli ngobrolin soal bentuk tubuh yang diolah gitu dan konsistensi. Nah, untuk mencapai bentuk tubuh yang seperti Beli Komang sekarang gitu ya, itu lebih sulit untuk awal ngebentuknya atau justru mempertahankannya yang sekarang Beli? Nah, sebenarnya keduanya sama. Kalau dibilang susah, dibilang gampang. Nah, kalau menurut saya awalnya itu memang seperti saya sampaikan tadi, specific goals-nya. Karena goal saya mengikuti kejuaraan dunia misal. Ya, setiap tahun selama 6 tahun itu setiap tahun itu saya bertanding kejuaraan dunia. Nah, di sana memang perlu dedikasi, disiplin. Nah, ada semua orang punya disiplin sama seperti seorang binaragawan lah ya. Karena goals-nya berbeda. Nah, di sini perlu pengetahuan. Jadinya untuk mencapai goals dan menjaga goals itu ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Satu, pengetahuan tentang nutrisi, khususnya makronutrien ya dibilang. Nah, itu ada protein, karbohidrat, sama good fats. Nah, di sini nanti dengan pengetahuan ini kita bisa meminah protein yang sumbernya bagus untuk saya apa. Misalkan dari animal protein atau plant-based seperti dari sayur-sayuran, ya, kacang-kacangan. Itu tergantung pilihan individu seseorang. Terus yang kedua itu karbohidrat, misalkan nasi. Segala jenis nasi bagus sesuai kondisi. Nanti yang kedepannya mungkin kita rubah pakai kentang misalnya.
Terus yang ketiga good fat ya seperti avocado, olive oil ya, ghee butter dan sebagainya. Itu pun nanti disesuaikan dengan goals-nya. Jadinya mungkin dalam sebulan kita rubah lagi mana yang cocok. Terus yang kedua itu konsep olahraga. Konsep olahraga yang cocok untuk kita sesuai dengan goals kita, sesuai dengan circumstances keadaan kita lah, di mana kita. Mungkin ke gym itu jauh bagi saya. Mungkin saya cuma ada waktu 30 menit, bisa nggak saya olahraga untuk fat loss misalnya di rumah. Nah jadinya konsep kita itu jelas. Kita mengerti bagaimana konsep olahraga itu yang bisa membakar lemak saya lebih efisien dengan waktu 20 menit misalkan. Nah, jadi kita ada pengetahuan dari nutrisi, terus konsep olahraga yang sesuai dengan goals kita. Yang ketiga, recovery. Recovery ini istirahat. Biasanya kita kan tahu istirahat itu seperti tidur malam khususnya. Iya. Nah, jadinya tidur malam itu yang berkualitas, bukan tidur malam 7 atau 8 jam misalkan ya. Tapi nggak bisa tidur. Nah, disinilah kadang beberapa trik-trik yang perlu kita ketahui itu untuk memaksimalkanlah 3 aspek ini supaya goals kita tercapai dan bisa sustainable jangka panjang. Jadinya dari persiapan body untuk mencapai body yang diinginkan, terus kemudian menjaga body itu selama kita masih hidup. Jadinya inilah basic yang perlu diketahui sebagai awal.